Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam sesi sharing pajak Menko, sesi terkait tanya jawab yang tersisa dari webinar PPN Perbankan beberapa waktu yang lalu. Ya, kita akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman semuanya. Yang pertama dari Dwi Arta Sagria terkait dengan pelaporan PPN setiap bulannya. Apabila BPR memiliki cabang yang mana memiliki NPWP masing-masing ada 30 gitu ya, apakah tetap lapor sendiri-sendiri 30-nya itu atau dilakukan pemusatan terlebih dahulu atas PPN dan yang melaporkan pusat saja? Ya, ini pilihan nih, pilihan repot dan tidak repot ya. Pilihan repot berarti masing-masing harus bikin sendiri-sendiri, ini pasti merepotkan lah pengalaman ya. Nah, sehingga paling baik adalah pemusatan dulu, lalu kemudian hanya pusatnya saja yang membuat laporan ya. Itu Mbak Dwi Arta ya. Berikutnya BPR Sukadana Pak Wiradi. BPR menyewa mobil untuk operasional. PPN-nya gimana nggih Pak? Pemungutan PPN kan tergantung syarat. Yang pertama adalah yang menjual itu pengusaha ya. Bapak kalau nyewa mobil ke tetangga Bapak, ya berarti kan nggak pengusaha dia. Berarti nggak masuk kategori pengenaan PPN. Harus pengusaha, kemudian dia sudah terdaftar sebagai PKP. Tanya ke rentalnya, Mas rental ini Anda udah PKP atau belum? Kalau dia bilang belum PKP, berarti Bapak pasif aja. Nggak usah minta PPN nih, ya. Nggak usah maksain mana PPN-nya, nggak usah. Kita pasif kalau sebagai pembeli, ya. Yang ketiga, barang atau jasa yang diserahkan itu termasuk dikecualikan apa enggak? Kalau nggak dikecualikan berarti harus pungut ya. Syaratnya adalah dia pengusaha yang sudah terdaftar sebagai PKP, dan barang jasanya termasuk barang yang tidak dikecualikan ya. Simpulannya, sewa mobil ini ber-PPN apa tidak tergantung si penjualnya, tergantung si rentalnya itu Pak ya, terdaftar PKP atau tidak. Berikutnya, apabila hibah saham, ini hibah saham nih, BPR Arta Nugraha. Apabila hibah saham dari perorangan ke perorangan, si A ke si B, apa dikenakan pajak? Hibah, ya. Ini penting nih, ini bukan PPN tapi ini penting ya. Hibah itu tidak kena pajak jika satu nih, diterima oleh keluarga saudara, lalu dalam garis keturunan lurus, lalu 1 derajat. Wah, ini ada 3 syarat nih. Antara si pemberi dan si penerima itu bisa bebas pajak ya bagi yang menerima, kalau yang menerima adalah keluarga saudara. Oh, saya dapat dari bapak saya, kan saudara. Dapat dari anak saya, saudara. Kakak saya, saudara. Masih koma nih. Syarat yang kedua adalah dalam garis keturunan lurus. Ya, saudaranya itu harus ke atas ke bawah. Ya, anak, bapak, kakek, cucu gitu ya. Cucu bawah ya, cucu gitu ya. Itu ke atas ke bawah, garis lurus. Kalau kita dapatkan dari kakak atau dari adik, ini garis ke samping, sejajar dengan kita, itu objek pajak ya. Nah, sudah lurus pun begini, itu ada syarat tambahannya 1 derajat. Naiknya itu sekali aja. Jadi anak ke bapak, kalau anak ke kakek itu objek pajak bagi kakek, udah 2 derajat di situ. Apalagi kasus kita di sini adalah orang sama orang ya, RT 4 sama RT 7, bukan keluarga di situ. Maka yang menerima itu jadi objek pajak atas nilai saham yang dia terima. Itu pun nilai pasar yang dihitung, bukan nilai nominal yang ada di kertas sahamnya itu ya. Oke, jika dihibahkan ke anggota keluarga, nah ini ya syaratnya di sini ya. Oke ya, itu jawaban untuk BPR Arta Nugraha, Bu Damai atau Pak Damai ya. Berikutnya BPR ya, BDA Embun ya. Terkait PPN pada fasilitas murabahah, akadnya jual beli ya, di BPRS Syariah.
pada saat kita membeli aset yang diajukan oleh nasabah. Ya, berarti kita beli dari dealer, ya motor misalnya. Dan aset tersebut dibukukan sebagai persediaan murabahah kita. Murabahah ya. Kita dikenakan PPN sebagai pembeli. Kita beli dari dealer ya. Lalu ketika aset tersebut kita jual kepada nasabah, apakah nasabah selaku pembeli juga dikenakan kewajiban membayar PPN? Nah, ini ya. Jadi akad murabahah ini hanya akad atau skema pembiayaan aja. Faktanya tidak terjadi perpindahan kepemilikan secara substansinya nggak ada ya. Pemilikan dari dealer kepada BPR gitu ya. Nah, di undang-undang PPN itu ada jaminan nih, ada jaminan untuk skema pembiayaan syariah gitu ya. Transaksi pembelian dianggap langsung dari dealer kepada nasabah. Jadi mekanismenya tidak kemudian dealer menjual kepada BPR lalu buat faktur ya. Fakturnya tidak ke BPR, fakturnya ke sana. Langsung ke pembelinya. Tetapi secara skema bisnis kita, akuntansi kita mewajibkan untuk mencatat persediaan silahkan ya. Tapi nanti secara pajaknya dianggapnya itu langsung ke sana. Sehingga BPR nggak perlu mengenakan PPN kepada nasabah. Cukup dealer langsung kepada nasabah. Ya, dulu sebelum 2010 memang banyak masalah di situ. Skema murabahah ini dianggap sebagai BPR itu dianggap seperti toko atau retail gitu ya. Sehingga dia harus membayar PPN, kemudian mengenakan PPN lagi, repot ya. Itu sudah dihapus di tahun 2010 aturan itu ya. Yang berlaku sekarang adalah ini ya, transaksi pembelian dianggap langsung dari dealer kepada nasabah, tidak lewat perbankannya ya. Gitu. Lanjutnya adalah BPR ASA. Untuk peralihan laba ditahan lalu dijadikan modal ya. Apakah bisa cukup dengan pemindah bukuan saja, cuma akuntansi saja gitu ya? Terus para pemegang saham kan dapat penambahan harta dari nilai sahamnya. Ya. Oke, saya menangkap pertanyaannya ya. Jadi misalkan ini adalah ekuitas. Ekuitas di neraca laba rugi. Ada modal saham, gitu ya. Misalkan 100. Di sini ada laba ditahan. Ada 50, gitu ya. Nah, ini tahun 2022 misalnya. Lalu tahun 2023 ini modal sahamnya menjadi 150. Laba ditahan itu 0. Nah, ternyata di sini ada reklasifikasi dari laba ditahan menjadi modal saham, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah cukup dengan akuntansinya saja gitu ya, dengan reklas saja. Kalau akuntansi mah biasa-biasa, boleh-boleh saja. Tapi ini kan sebuah perseroan terbatas, sebuah PT ya, harus ada kejelasannya, harus ada kepastian hukumnya gitu ya. Maka setiap penambahan modal di Undang-Undang PT kan sudah ada persyaratannya, harus dengan RUPS ya. Nah, ketika kita mau mindahin ini yang berasal dari laba ditahan, maka tahapannya adalah satu harus bagi laba dulu nih. Kan kita punya laba yang ditahan. Laba ditahan itu fungsinya untuk apa? Untuk dibagi. Ini haknya pemilik. Ya, bagi laba terlebih dahulu. Berarti ini akan jadi dividen. Lalu yang kedua tahapannya adalah ya bagi laba kemudian di setor modal saham. Naik sahamnya nih. Nah, berarti dari dua kejadian ini maka dividen yang diterima
owner atau pemegang saham itu bukan objek pajak. Ya. Kenapa bukan objek pajak? Karena dia satu dapat dividen, yang kedua diinvestasikan ke dalam bentuk saham. Dan ini harus ditahan selama 3 tahun, tidak boleh dijual nih. Nah, ketika persyaratan ini dipenuhi, maka dividen yang diterima owner ini bukan objek pajak. Kalau nggak dipenuhi, ya, jika tidak dipenuhi, terutang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10%. Ini resikonya. Ya. Nah, di SPT pribadi ini masukin aja. Dia tahun 2023 mendapatkan tambahan saham 50 miliar, ya, 50 juta. Dengan tambahan saham itu, aset nambah itu sumbernya dari mana? Dari penghasilan. Penghasilan apa? Dividen. Karena nggak kena pajak, nanti masuk di bagian dividen yang tidak termasuk objek pajak. Di lampiran yang bukan objek pajak. Ya, aman. Ya. Tapi nggak boleh hanya pembukuan saja ya, Mas ya. Oke. Berikutnya, BPR AMM, ya. Kami dapat surat dari kantor pajak untuk permintaan data tahun 2019. Wah, ini banyak ya. Sekarang banyak banget nih yang beredar nih surat-surat ini ya. Kemudian pihak kami melakukan komunikasi dengan AR. Yang dalam pembicaraan tersebut terkait dengan laporan tahunan BPR. Kami disinggung terkait PPAP. Wah, ini yang paling banyak penyakitnya di sini nih. Ya. Yang katanya perlakuan beda dengan OJK karena adanya perbedaan waktu, gitu ya, perbedaan ruang dan waktu, gitu ya, lebih mantap tuh. Pertanyaan kami, bagaimana perlakuan PPAP di laporan tahunan untuk menghitung pajak badan? Apakah ada koreksi fiskal terkait PPAP? Mohon penjelasannya. Baik, agak panjang ini ya. PPAP itu adalah pencadangan atas resiko NPL ya, atau resiko macet gitu ya, dicadangan tiap tahunnya. Nah, pertanyaannya ini boleh nggak nih? Boleh atau enggak nih? Nah, kan katanya ada perbedaan nih dengan OJK, koreksi fiskal ya. Nah, boleh apa enggak? Kita lihat nih di pasal 9 ayat 1 huruf C ya. Kalau nggak salah huruf C ya. Huruf C dinyatakan bahwa bank ya termasuk salah satu jenis usaha yang boleh membentuk PPAP atau cadangan. Ini yang pertama, ada jaminan dari undang-undang BPR, bank boleh membentuk PPAP. Nah, yang nggak boleh itu yang mana nih? Yang nggak boleh itu ya, tapi harus memenuhi ketentuan PMK 81 PMK.03 tahun 2009 nih. Ada ketentuannya. Dan ketentuan ini ternyata hampir sama dengan ketentuan OJK atau Bank Indonesia. Ya. Untuk yang lancar, ya. Itu harus bentuk berapa nih? Lancar harus membentuk 0,5% kali bagi debit. Ada pengaturannya. Yang kurang lancar harus bentuk berapa? 10% gitu ya. Kali bagi debit kurangi agunan yang diragukan gitu ya. Oh, ini harus 50% kali bagi debit kurangi agunan yang macet gitu ya. 100% dari bagi debit kurangi agunan. Selama kita memenuhi ini, maka selesai, nggak akan ada koreksi. Ya, nah, mungkin nanti kantor pajak akan mengatakan, loh ini ada hapus buku nih. Wah, itu ceritanya panjang. Intinya adalah yang dilakukan BPR sekarang sudah benar. Ya, asalkan sudah ikuti ketentuan OJK. Yang berbeda adalah masalah agunan yang dikurangkan.
pajak mengatur agunan yang dikurangkan itu paling tinggi, nilai agunan yang dikurangkan itu paling tinggi 75% ya dari nilai agunannya. Sementara OJK kan ada yang 100, ada yang 80. Nah, kalau pajak harus 75 ya. Itu tok yang berbeda. Nah, perbedaan yang seperti ini kan kecil sekali perbedaannya. Maka kesimpulannya, teman-teman yang bahkan sampai dikoreksi, sampai ke pengadilan pajak untuk kasus ini, insya Allah semuanya menang. Ya, jadi Anda nggak usah khawatir ketika dikoreksi misalnya, masih dikoreksi, nanti coba belajar ke saya. Ya, kontak ke saya, kemudian saya kasih nasihat. Baik ya, terima kasih Bapak Ibu, mungkin sampai di sini dulu ya jawaban pertanyaan buat teman-teman semuanya. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.